Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih bisa bertemu, bermuwajahah dalam kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai menunaikan sholat wajib ataupun sholat sunat, dilanjutkan dengan berzikir dan berdoa, juga ditambah dengan kajian beberapa saat sebelum kita menghadapi dunia yang selalu kita hadapi. Maka diawali dengan membaca hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya akan penuh berkah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita baca tentang babus syahadat. Nah, gitu. Babus syahadat artinya bab tentang syahadat. Nah, syahadat itu tentang persaksian. Hadis 1341 di urusan persaksian. Bismillahirrahmanirrahim. An Zaid bin Khalidil Juhani radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi khairi syahada'i huwallazi yati bi syahadati qabla an yus'alaha. Rawahu Muslim. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian kuberitahu tentang sebaik-baiknya saksi? Ialah yang mendatangkan persaksian sebelum diminta. Diriwayatkan oleh Muslim. Jadi sebaik-baik, dan bahkan diawali dengan bertanya, maukah kalian kuberitahu tentang sebaik-baiknya saksi? Kalau ada perkara kan perlu ada saksi. Ketika ada yang melakukan pelanggaran itu, bisa menolak yang melakukan, perlu dihadirkan saksi. Kemudian di sini kata Rasulullah, maukah kalian kuberitahukan tentang sebaik-baiknya saksi? Ialah yang mendatangkan persaksian sebelum diminta. Jadi sebelum adanya permintaan, dia sudah menyodorkan diri bahwa saya tahu benar ini tentang perkara itu, saya tahu ini melakukan ini, itu melakukan itu, dan itulah yang saya temukan di dalam kehidupan ini. Nah, jadi di situ tidak memiliki kemauan apa-apa kecuali ingin menjelaskan gitu, yang menginformasikan tentang sesuatu perkara yang akan melahirkan ya persaksian itu. Ya, mungkin kalau saksi yang begitu itu saksi yang betul-betul murni gitu. Tidak ada hubungan, tidak ada tuntutan, tidak ada permintaan gitu. Tetapi dengan tulus, dengan ikhlas gitu. Saya bersaksi bahwa si ini benar-benar saya lihat. Nah, saya memandangnya dalam keadaan sadar. Nah, jadi memang disitulah
untuk lebih meyakinkan gitu ya, hakim mungkin meyakinkan yang akan memberi putusan, maka persaksian yang datang dari seorang hamba yang siap menjelaskan, nah itulah saksi yang sebaik-baiknya saksi menurut Rasulullah SAW. Karena kalau sudah dibuka kemudian ada perkara dituntut diminta, nah ini lain kesannya gitu. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khawarakum qarni summal ladzina yalunahum summa yakunu qaumun yashhaduna wa la yastashhaduna wa yakhununa wa la yu'tamanuna wa yunziruna wa la yu'funa wa yadharu fihim as-siman. Muttafaqun alaih. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya di antara kalian ialah yang ada di masaku. Lalu orang-orang yang sesudah mereka, kemudian akan ada kaum yang menyaksikan padahal tidak pantas diminta persaksian. Dan mereka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Mereka bernazar tapi tidak dipenuhinya. Dan timbul kegemukan di antara mereka. Muttafaqun alaih. Nah, di sini juga kaitannya sebagaimana diungkapkan di dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya di antara kalian ialah yang ada di masaku. Nah, yang sebaik-baiknya umat di masa Rasulullah masih hadir, masih berjuang, maka masa itu masa yang paling baik. Nah, itu artinya di saat itu, di bareng-barengnya dengan Rasulullah itu, bersama-sama dengan Rasul itu disebutnya adalah sebaik-baiknya di antara kalian yang ada di masaku. Nah itu, di bersama Rasul, kalau ada perkara apapun yang perlu penjelasan, itu langsung bertanya kepada Rasul. Di Rasul itu gudangnya ilmu, gudangnya informasi, dan kamus berjalan ya. Yang dimanapun ada perkara ditanya, beliau itu menjawab dengan jawaban yang bisa diterima oleh akal sehat ya, diterima oleh kesadaran. Kenapa? Karena yang disampaikan Rasul bukan semata-mata keluar dari pribadinya, tapi beliau adalah dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ya keutamaannya. Nah itu. Nah, jadi sesungguhnya sebaik-baiknya di antara kalian ialah yang ada di masaku. Lalu orang-orang yang sesudah mereka, naik nih. Lalu orang-orang yang sudah mereka, kemudian akan ada kaum yang menyaksikan padahal tidak pantas diminta persaksiannya tuh gitu. Jadi pertama menyebutkan tentang sebaik-baiknya yang ada di masaku, terus setelah itu, jadi tidak sampai Rasulullah saja. Yang sebaik-baiknya umat itu adalah setelah Rasul gitu ya. Disebutkan di sini 2 kali setelah Rasul, terus dia itu umat yang paling baik. Ya mudah-mudahan termasuk kita yang menggali nilai-nilai Islam ya melalui hadis Nabi, juga termasuk yang dikatakan Rasul ialah orang-orang yang sesudah mereka, yang sesudah orang-orang di zaman Rasulullah pun termasuk sebaik-baiknya umat. Nah itu. Kemudian di dalamnya ada juga penjelasan, kemudian akan ada kaum yang menyaksikan padahal tidak pantas diminta persaksiannya. Nah itu. Mungkin ada perkara sangat berat ini, tapi harus ada saksi gitu. Nah, cari saksi itu yang kira-kira bisa sekongko gitu ya, bisa ya diajak kong kali kong. Nah, ini. Jadi katakan di sini
bahwa nanti ada di zaman itu kaum yang menyaksikan padahal tidak pantas diminta persaksiannya, dan mereka berkhianat tuh dan tidak bisa dipercaya. Mereka bernazar tidak dipenuhinya. Nah ini bernazar itu berjanji, ada kalaunya, kalau saya sukses berjanji akan anu. Nah ini tidak bukti, hanya sekedar ngomong saja, dan timbul ya hal-hal yang tidak diinginkan di saat itu. Nah ini perkara-perkara yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bagaimana pentingnya persaksian. Tapi di awal tadi saksi yang bagus, saksi yang datang ya, saksi yang mendatangkan apa yang diperlukan itu sudah langsung otomatis tanpa ada permintaan. Jadi itu sangat diutamakan. Tapi yang kedua barusan ya saksi yang mereka itu melakukan pelanggaran, berkhianat ya, bahkan tidak tahu perkara tapi menyebutkan tahu. Nah inilah bahayanya seseorang yang menyatakan di dalam persaksian itu. Satu hadis terakhir, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazuju syahadatu khain wala khainatin wala di amrin ala akhihi wala tajuzu syahadatul qani li ahlil mabit li ahlil mayyiti atau li ahlil bayyiti, rawahu Ahmad, rawahu juga Abu Dawud. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh jadi saksi laki-laki yang khianat dan perempuan yang khianat, dan tidak ada ataupun dan tidak orang yang bersakitan hati atas saudaranya. Dan pelayan tidak boleh dijadikan saksi untuk ya tuan rumahnya itu. Nah di sini jadi tidak boleh jadi saksi laki-laki atau perempuan yang khianat. Yang khianat yang apa? Yang khianat. Yang khianat itu yang melanggar gitu ya, yang tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Seharusnya dia melakukan apa yang ditugaskan, tapi dia melakukan tanpa aturan. Nah, ini khianat namanya. Nah, kalau orang yang sudah khianat itu tidak boleh jadi saksi gitu ya. Namun ketika juga perkara itu muncul, mungkin di situ perlu saksi. Saksi ditanya gitu ya, kejujurannya, kemudian juga tidak melakukan pelanggaran-pelanggarannya. Nah, karena kalau memang dia itu khianat, baik saksinya dari kalangan laki-laki maupun perempuan, tetap itu tidak diperkenankan. Dan tidak orang yang bersakitan hati nih atas saudaranya. Nah juga orang yang bersakitan hati itu apa? Jadi memang gancang cepat memberikan sesuatu sikap gitu yang tidak sesuai. Nah, ini. Dan juga pelayan tidak boleh dijadikan saksi untuk tuan rumahnya. Nah, itu ada beberapa hal yang kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan membacanya hadis Rasulullah SAW menjadi salah satu bukti bahwa kita itu adalah orang yang cinta Rasul, orang yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah, sehingga kita akan mendapatkan syafaatul udma nanti di alam akhirat. Dan sekarang tanggal berapa Rabiul Awal? Sekarang itu tanggal 4 ya. Tanggal 4 Rabiul Awal artinya tanggal 4 di bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan mengetahui siapakah Rasul, ya tugasnya apa, kita sebagai umatnya bagaimana. Nah biasanya banyak diungkap di bulan Maulud ini, di bulan kelahiran Rasulullah SAW. Allahumma salli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana.
Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.